down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sri Handayani dengan NIM 8620623138 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Rizky Permana MPDM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental pada peserta didik. Nah, teman-teman, mungkin sebagian orang berpikir bahwa kesehatan mental itu hanya tentang tubuh yang sehat. Nah, akan tetapi kesehatan mental itu sendiri juga sangat penting, teman-teman. Nah, jadi jika mental kita itu sehat, maka kita bisa belajar dengan baik, berpikir dengan positif, dan juga menjalani aktivitas sehari-hari dengan sangat baik dan juga sangat nyaman tentunya ya, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu ialah kondisi ketika seseorang itu mampu mengelola emosi, mampu berpikir dengan baik, mampu berhubungan positif dengan orang lain tentunya ya, teman-teman. Nah, peserta didik yang memiliki kesehatan mental yang baik itu biasanya lebih semangat ya. Nah, kenapa? Karena lebih semangat dalam belajar, percaya diri, dan juga mampu menghadapi masalah dan juga mampu menghadapi masalahnya itu dengan tenang tentunya ya. Nah, jadi jika kesehatan mental itu terganggu, seseorang biasanya merasa sedih berlebihan dan juga cemas, mudah marah, serta kehilangan semangat. Bahkan selain dari itu sulit berkonsentrasi saat belajar. Nah, kenapa sih? Apa sih penyebab gangguan pada kesehatan mental pada peserta didik ini? Nah, mungkin ada beberapa hal yang dapat memengaruhi kesehatan mental pada peserta didik ini. Tentunya diantaranya itu ada beberapa tekanan tugas sekolah biasanya, sehingga tugas sekolah yang semakin numpuk, si peserta didik itu mengalami kesehatan mental. Nah, ada bullying ataupun perundingan. Mungkin ini di beberapa orang mengalami perundingan ataupun bullying ya, teman-teman. Nah, adapun kurangnya dukungan dari lingkungan. Bisa jadi kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, bisa jadi kesehatan mentalnya itu terganggu. Terlalu sering membandingkan dengan orang lain di media sosial tentunya ya, kan sekarang semakin marak tuh perbandingan antara kita dengan orang lain, bisa jadi. Nah, itu merupakan kesehatan mental juga. Kurang istirahat dan juga terlalu banyak bermain gadget. Nah, tentunya ini salah satu faktor utamanya, terlalu sering bermain gadget. Nah, hal-hal tersebut jika dibiarkan terus-menerus dapat membuat peserta didik itu merasa stres dan juga kelelahan secara emosionalnya. Nah, mungkin tanda-tanda kesehatan mental itu terganggu ada beberapa yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Tentunya mudah sedih ataupun menangis. Nah, tidak semangat belajar, sulit tidur, yang biasanya sering begadang tuh ya. Nah, menarik diri dari teman-teman, terus mudah marah dan juga sensitif. Nah, jadi ini ya yang terlalu bahaya juga, mudah marah ataupun sensitif, sulit fokus saat belajar.
Nah, jadi jika tanda-tanda ini muncul dalam waktu yang lama tentunya, maka perlu adanya perhatian serta dukungan dari orang-orang sekitar. Gimana sih cara mencegahnya itu? Mencegah mental peserta didik? Nah, mungkin ada beberapa cara yang dari saya. Cara sederhananya itu untuk menjaga kesehatan mental, tentunya istirahat yang cukup. Nah, jadi dengan istirahat yang cukup bisa meringankan ataupun menghilangkan rasa kesehatan mental itu. Nah, membantu, jadi istirahat yang cukup itu dan juga tidur yang cukup membantu tubuh dan juga pikiran menjadi lebih segar nantinya ya. Nah, bercerita kepada orang terpercaya, mungkin dengan bercerita kepada orang terpercaya ketika kita mempunyai suatu masalah, kita sharing ke teman-teman yang kita bisa percayai, mungkin itu akan meredakan juga ya. Nah, terus bisa jadi cerita kepada orang tua, guru, ataupun teman yang membuat hati semakin lega tentunya. Mengatur waktu belajar dan juga bermain. Nah, ada mungkin belajar itu emang penting ya, tapi tubuh dan juga pikiran juga membutuhkan waktu istirahat. Jadi emang belajar itu penting, tapi kita tahu batasan, mana batasan waktu belajar, mana batasan kita waktu kita untuk istirahat tentunya. Dan juga berpikir positif dan juga percaya diri. Nah, ini sangat-sangat penting. Ketika kita berpikir positif dan juga percaya diri, tentunya kita akan mental kita ini akan jauh lebih positif lagi. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda. Jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Ini tidak boleh ya. Melakukan kegiatan yang disukai seperti olahraga, membaca, menggambar, ataupun mendengarkan musik agar pikiran itu lebih rileks ya. Terus dengan mencari kesibukan-kesibukan yang kita sukai juga boleh ya. Nah, teman-teman, kesehatan mental ialah hal yang penting bagi peserta didik. Mental yang sehat dapat membantu kita belajar lebih baik, percaya diri, dan juga menjalani kehidupan dengan kebahagiaan tentunya. Nah, jadi jangan malu jangan malu ketika kita itu menjaga kesehatan. Ya, ketika kita malu itu tidak boleh ya. Jangan malu untuk menjaga kesehatan mental dan juga meminta bantuan ketika kita sudah merasa lelah ataupun memiliki masalah tentunya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan juga menambah pemahaman kita tentang pentingnya kesehatan mental itu. Dan wabillahi taufiq wal hidayah.